Tanggal 29 September 1945, kapal pengangkut tentara sekutu mendarat di Jakarta untuk memulangkan para tawanan Belanda yang terdiri dari anak-anak dan wanita, juga serdadu Jepang yang kalah perang. Kedatangan sekutu ini tidak mampu meredam ketegangan. Sebaliknya, malah semakin memperuncing suasana karena tentara Nika ikut membonceng pasukan sekutu hingga menimbulkan peristiwa tragis di Bekasi. Mereka itu begitu mendaratnya tentara sekutu, enteniran Belanda tahanan Jepang tadi dibebaskan dan malah dipersenjatai oleh tentara sekutu. Kemudian mereka seperti kuda keluar dari kandang. Mereka haus menembak dan terus memerangi kita siang dan malam. Dan sering berjalan-jalan di kota-kota, menggunakan kendaraan sekutu, mengadakan bom babi buta, tembakan ke arah-arah toko di pinggir jalan, tidak peduli banyak orang yang kena sasaran tersebut. Terjadilah dari mulai September, Oktober, November, terjadi pertempuran hebat terus siang dan malam di Jakarta. Karena saya ditugaskan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, pertahanan Bekasi itu pertama kali itu ada di Pulau Gadung, kemudian setelah jebol mundur ke Kali Cakung, jebol lagi, mundur sampai ke Kranji, jebol lagi sampai ke Kali Bekasi, dan terakhir, jebol terakhir ada di Sasak Jarang. Bekasi itu mempunyai 7 peron. Peron 1 adalah peron Barat Cakung. Peron 2, peron Barat Cakung ya, yang dipimpin oleh Sambas Atmadinata. Kemudian peron 2 adalah Kampung Malaka dan Kampung Cikunir yang dipimpin oleh Jenderal Lukas Kustario. Peron 3 adalah Kranji yang dipimpin oleh Mayor Mupreni Mukmin dari Resimen 4 asal Tangerang. Kemudian peron 4, tadi peron 3 ya, peron 4 Bekasi Kota yang dipimpin oleh Jakaria Burhanuddin dari Kompi 3. Kemudian peron 5 dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali, ialah dari MPHS, Markas Pertahanan Hizbullah dan Sabilillah. Dia di sana, di Kali Abang Nangka. Peron 6, Tambun, yang dipimpin oleh Angkut Abu Gojal dari Hizbullah. Ya. Kemudian peron 7 adalah Cibarusah yang dipimpin adalah oleh Jenderal Ahmadi. Wilayah Bekasi dan Karawang sebagai daerah lumbung padi sejak lama sudah menjadi incaran penjajah Belanda. Mereka bernafsu menguasai wilayah subur itu untuk dijadikan gudang logistik mereka selama berkuasa di Indonesia. Maka digelarlah operasi produk terkenal dengan sebutan agresi militer pertama. Untuk menerobos pertahanan Republik Indonesia yang ada di Bekasi, itu dilakukan berbagai macam cara oleh tentara Belanda. Yang diantaranya mereka menyusupi intelijen-intelijennya ke dalam wilayah Republik, ya, ke dalam wilayah Bekasi, sampai akhirnya terjadi bentrok antara TNI dengan Laskar Rakyat di Tambun pada bulan April 1947. Nah, dalam kondisi lemah dalam pengertian sedang terjadi kekisruhan di dalam tubuh Republik, dalam kondisi lemah seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer yang masuk Bekasi pada masa itu ialah lewat Peron Barat yang dipimpin oleh Sambas Atmadinata, termasuk saya, lewat Cakung. Kedua, agresi militer yang lewat Pondok Gede, masuknya kemari, ke Bekasi. Terus menerobos. Tapi tidak sampai ke Karawang, baru sampai di sini saja. Disitulah terjadi pertempuran sengit hebat-hebatan gitu. Itu di samping rumah gua tuh ada kobak. Lah murti jatuh di situ, buang tanah sampai bergerak, yang sampai pada rontok genteng. Ketembakan mau udah sisa. Ya ampun, gua apa bisa nggak ke sana nih? Wang itu Belanda, buah ilahi loh, di sini banyak banget, udah penuh nih soal mobil tang tuh, udah pada nyerobot ke sana. Kan mobil tang waktu bertempuran kan malam, siang pagi pada bererot Jang. Ya ampun, bagaimana nih? Pura-pura aja Jang, gitu asal ada kayu, manggul kayu dari kampung tuh ya, supaya nyampe ke markas. Kalau itu nyampe sana dia orang tanya berang kali, itu dari mana? Enggak, habis ngerepek, di situ nyari kayu.
Padahal kita habis pakai baju ya baju biasa dikancingin geng, nggak pakai peniti nggak apa biasa aja gitu. Nah, tidak lama kemudian pesawat pengintai tentara sekutu lewat. Ya mengintai-ngintai adalah dari mulai mengintai-ngintai ini aja memasuki wilayah Republik kan ini ya. Dari Cakung ke Cikarang, ke Kerawang, balik lagi itu pesawat Belanda itu, pesawat pengintai. Kemudian kehabisan bahan bakar, mendarat darurat di Cakung, disebutnya Rawagata. Artinya memang sedang suasana perang, diserang sama masyarakat. Itu kapal yang jatuh itu diserang oleh masyarakat, kemudian dia mengeluarkan senjata dari pesawat, dia hantam begitu. Lalu banyak korban rakyat setempat baku senjata, akhirnya kedapatan kan, udah ditawan tentaranya, terdiri dari Gurkha, kalau tidak salah Gurkha itu tentara India 3 orang, dari tentara Belanda 3 orang, tentara Inggris 3 orang, kemudian Bung Karno turun datang ke Bekasi. Nah itu setelah tentara yang di kapal itu ditawan, dia turun. Jadi amanat kepada tentara-tentara pejuang Republik Indonesia, turunnya di situ di alun-alun. Bung Karno turun di situ, pidato kira-kira jam 8 pagi. Katanya, kepada para pejuang Republik Indonesia, kami titipkan tentara-tentara yang pesawatnya jatuh, harap dirawat dengan baik-baik, diberi makan dengan baik-baik, dan dijaga dengan hati-hati. Setelah 3 hari, pada ngomong, boro-boro buat ngasih makan dia, buat makan kita juga. Nggak ada, dari mana ini buat ngasih makan dia yang enak-enak dia. Ya dieksekusi lah oleh tentara kita, dibikinin lubang di belakang kantor polisi. Dieksekusi, dibikinin lubang, dikubur di situ semuanya. Nah, setelah kontak-kontak ke sana rupanya tidak ada hubungan. Datanglah tentara sekutu masuk lagi. Masuk lagi tujuannya memang mau menggali itu, mau menggali memang karena rupa-rupanya ada mata-mata musuh yang mengetahui, lapor ke sana bahwa orang tersebut telah dieksekusi, dikubur di belakang kantor polisi ya. Ceritanya datang memang sudah tahu informasinya dengan rupanya dengan mata-mata tadi. Ya langsung ke kantor polisi saja. Kemudian yang lain menggali, yang lain membakar. Nah, yang dibakar tuh Kampung 200, Kampungan Letnan Jakaria. Habis tuh Kampung 200. Terus kemudian termasuk rumah sakit juga itu dibakar tuh. Terus lewat nyebrang ini jembatan kemari sampai ke Kampungan Haji Jole, sampai ke proyek, terus sampai ke Tugu, itu dibakar semua habis. Nah itu militer Belanda agresinya melancarkan. Yang kedua, tentara kita di sana sudah punya naluri.